Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kembali kita bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti serial khotbah. Tuhan Yesus memberkati. Kali ini kita akan berbicara tentang jika Allah diam, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudaraku, seringkali di benak kita ingin saat kita berdoa kepada Tuhan, kita membutuhkan segala sesuatu, tiba-tiba jawaban doa datang dengan cepat. Ya Bapak Ibu ya. Kita semua menginginkan suatu kondisi di mana semua baik-baik saja. Tetapi bagaimana jika situasi sulit, kepepet, semua pada datang, semua membutuhkan jawaban dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita sudah berdoa, berpuasa, tapi Tuhan tetap diam. Apa yang harus dilakukan umat Tuhan dalam posisi seperti ini? Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18, saya akan bacakan buat kita semuanya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita lanjut ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah situasi yang dialami Nabi Habakuk. Hidup di mana seakan-akan Tuhan itu diam. Kira-kira itulah hidup yang dirasakan oleh Nabi Habakuk. Habakuk mengalami hidup karenanya dia hidup terus mencucurkan air mata bahagia. Kok bisa ya? Air mata bahagia. Habakuk hidup di dalam suatu kondisi di mana seakan-akan Allah tidak merespon kepada sebuah kebenaran dalam waktu kronos. Bapak Ibu Saudaraku, kegagalan Habakuk melihat sebuah rencana Tuhan dan karya Tuhan di dalam sebuah pergolakan hatinya membuat Habakuk menjadi seseorang yang berlamentasi atau meratap. Habakuk berteriak kepada Allah yang bukannya hanya adil, tapi pada dirinya tidak mungkin bisa tidak adil. Habakuk berteriak kepada Allah yang dia tahu Allah itu sangat mengerti Habakuk lebih daripada dirinya. Kondisi yang dialami Habakuk adalah masa-masa kesukaran, sehingga dia berteriak kepada Allah, tetapi seakan-akan Allah itu diam ketika Nabi Habakuk berteriak memohon pertolongan. Habakuk berteriak kepada Allah bukan hanya sekali, dia berteriak kepada Allah di dalam doanya. Tiada berkesudahan, dia berdoa setiap hari, tetapi seakan-akan Allah diam. Tak ada respon, tak ada jawaban. Orang fasik seakan-akan hidup damai, dan orang-orang benar hidup pada situasi yang sulit sekali, dimusuhi, dianiaya,
hidup dalam kesulitan besar. Keadaan seperti ini mengakibatkan sebuah lamentasi dari anak Tuhan yang gagal dalam melihat rencananya Tuhan. Lamentasi boleh saja, namun jangan tenggelam dalam sebuah ratapan. Itu adalah suatu kebodohan. Seringkali ratapan itu menggambarkan kerapukan kita, seakan menyalahkan Tuhan, menyalahkan kita dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudaraku, posisi yang seperti ini sering kita alami, bukan? Kita menjadi orang yang di dalam Tuhan. Hidupnya seakan-akan belum ada jawaban. Semua ngambang. Hidup ini serasa bingung tujuh keliling. Stresnya bukan main. Hutang melilit, anak sakit, suami meninggal. Hidup dalam berliku-liku kehidupan. Kita berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tetapi seakan-akan Allah tidak mendengar. Bapak, Ibu, Saudaraku, namun Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup Habakuk. Habakuk gagal mengenal dirinya. Bahkan mungkin gagal melihat Tuhan bekerja di dalam situasi yang mereka alami. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kita. Habakuk terus-menerus menuntut keadaan dia seperti yang selalu diingini dirinya. Selalu kita menuntut kepada Allah supaya mengalami pembaruan, pemulihan. Segera Tuhan, saya sudah tidak kuat menjalani hidup ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, kesulitan seakan-akan tiada berujung. Habakuk membentuk sekelilingnya. Seakan-akan dia berpikir kiri dan kanannya. Habakuk gagal membentuk sekelilingnya, maksud saya. Namun Tuhan tidak pernah gagal membentuk Habakuk. Ingat Bapak, Ibu, Tuhan tidak gagal menjadikan Habakuk seorang yang berlamentasi dalam sebuah lompatan sukacita. Sehingga kitab Habakuk menjadi sebuah kitab yang memang Allah sendiri yang tulis. Konteks Habakuk bercerita tentang orang-orang fasik. Terlihat dibiarkan Tuhan ketika melakukan kejahatan kepada orang benar. Karena mereka seolah-olah Allah membiarkannya. Sesungguhnya Allah sedang menghukum mereka ketika mereka dibiarkan Allah. Ya Bapak Ibu. Dan hal ini adalah hukuman yang paling mengerikan. Sehingga orang fasik bertambah jahat, merasa dirinya benar. Sebaliknya orang benar justru berteriak minta tolong kepada Tuhan dan seakan-akan tidak didengarkannya. Ini adalah kebahagiaan orang benar, saya katakan. Ketika Allah justru memberikan kepercayaan kepada mereka dan menganggap mereka pantas mendapat perlakuan seperti ini. Sebab mereka sudah dewasa rohani. Tuhan mendidik seseorang sesuai dengan keadaan rohani mereka. Kalau Anda dalam posisi seperti ini, berarti Anda harus berbahagia karena Tuhan menganggap rohani Anda sudah dewasa. Di tempat begitu hebatnya persoalan badai kehidupan, Anda tetap bertahan untuk percaya meskipun kelihatannya Allah tidak mendengar. Namun ada rencana Tuhan yang begitu indah buat anak-anaknya. Jangan bilang seperti ini, itu bahasa klis. Katanya Tuhan menjadikan segala sesuatu indah, tapi hidup saya tidak pernah indah, Bapak Ibu. Ada yang orang bilang begitu. Saking berputus asanya. Saya juga pernah merasakan keputusasaan di saat badai datang bertubi-tubi dan saya bingung. Minta tolong si A, tolong si B. Ternyata mereka tidak mengindahkannya.
Saya berdoa berjam-jam, seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Bapak, Ibu, Saudaraku, Habakuk pasal 3 ayat 17 dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon ara, kalau kita tahu, pohon yang paling banyak tumbuh di daerah Israel pada waktu itu. Kalau Bapak Ibu Saudaraku membaca Ulangan pasal 8 ayat 8. Kemudian pohon ara adalah salah satu pegangan umat Israel untuk orang-orang hidup. Namun di sini Habakuk mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, itu berarti sekalipun hal yang paling sering yang ada dalam hidup saya dan hidup Anda sudah tidak ada lagi yang dipegang, saya akan tetap bersorak kepada Allah. Ini sangat sulit, Bapak Ibu. Bahkan sampai merintih, ratapan, tangisan, rasa-rasanya makan tidak enak, segala sesuatu gundah gulana. Di dalam kehidupan manusia, kita menginginkan yang kita perlukan itu selalu ada, datang tepat pada waktunya. Ada hal pokok yang memang harusnya bukan sebuah keinginan, tetapi kebutuhan kita harus selalu ada, bukan? Kita berpikir bahwa kita juga tidak meminta kepada Allah yang terlalu muluk-muluk gitu ya, menurut pemikiran kita. Kita hanya meminta hal-hal yang sederhana yang saya perlukan. Beras selalu ada, baju selalu ada kalau mau pergi, bayar sekolah anak lancar, dan kalau mau berobat uangnya ada, cepat sehat dan sebagainya. Itu yang kita inginkan. Itu kebutuhan yang lumrah ya Bapak. Suatu keinginan yang lumrah. Di sini perbedaan kita dengan Nabi Habakuk adalah setelah Nabi Habakuk direformasi oleh Allah, tentunya di sini Habakuk bukan hanya tidak mempersoalkan apa yang tidak ada dalam hidupnya. Saya akan tetap bersorak-sorak kepada Allah, kata Habakuk. Saya dan Anda, bagaimana respon kita saat menghadapi masa-masa sulit? Tiba-tiba di PHK, padahal kita sudah nyicil mobil, rumah belum dibayar cicilannya, alangkah pusingnya kita. Anak meminta ini dan itu, akhirnya kita bentak mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, sekalipun yang saya perlukan, yang seharusnya menjadi pegangan hidup saya, tidak ada, itu kita sangat sulit untuk mengucap syukur. Tapi belajarlah seperti Nabi Habakuk. Dia bersorak-sorai karena Tuhan. Dia bersorak-sorai, bersukacita bukan karena segala sesuatu ada, tapi dia bersorak-sorai karena Tuhan ada meskipun kebutuhannya belum tercukupi. Ini sangat dalam. Ini Habakuk yang sudah direformasi oleh Allah. Habakuk yang hidupnya bisa bersyukur, bisa melihat karya Tuhan di saat hidup mengalami kesulitan. Maukah kita mengatakan seperti Nabi Habakuk? Ketika sekalipun yang saya perlukan dalam kehidupan ini tidak ada, nol, minim, saya tetap bersorak-sorak kepada Tuhan. Itu namanya suatu kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang semu, saudaraku. Itu namanya kebahagiaan yang tidak terkontrol oleh siapapun dan apapun. Sebuah kebahagiaan yang mengontrol apapun, itu kadang-kadang sukacita kita bisa hilang karena
rekening kita nol, itu sukacita hilang, wajah berkerut, sukanya marah-marah, dan kehilangan sukacita. Pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur di sini kita perlu tahu itu melambangkan kemakmuran dan damai sejahtera bagi orang Ibrani. Mengagetkan sekali ketika Habakuk berbicara tentang sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Itu berarti Habakuk mau mengatakan bahwa sekalipun tidak ada kemakmuran dan damai di dalam diri Habakuk, perkataan pada zaman itu dianggap sebagai perkataan yang sangat bodoh. Mana ada orang yang tidak mau kemakmuran dan damai sejahtera? Lagi, perkataan yang begitu itu rasanya aneh, tetapi ini perkataan yang begitu mulia. Sekalipun tidak ada pohon anggur yang berbuah, saya akan bersorak-sorak karena Allah. Berkaca dari apa yang Habakuk katakan, kita akan mempelajarinya hari ini jika kita merefleksikan diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kehidupan kita ini? Mungkinkah Anda berkata bahwa mengejar kemakmuran itu namanya doktrin kemakmuran? Itu bukan saya tuh, gitu ya. Saya dan kita semuanya berbicara dengan cepat, tapi saat kita berada pada situasi yang berkekurangan, segala sesuatu minim, mau makan besok mikir, Bapak Ibu, untuk bersukacita itu sangat sulit. Karena sukacita itu Allah yang mengerjakannya di dalam kita. Roh Kudus yang membuat hati kita bersukacita meski situasinya tidak mengenakan. Yaitu pohon zaitun mengecewakan. Pohon zaitun adalah pohon yang sangat disukai pada waktu itu. Berarti Habakuk mengatakan sekalipun hal yang kita pegang yang paling kita sukai itu tidak ada. Sangat sulit ya Bapak Ibu ya. Akan tetap bersorak-sorai. Kita hidup di dunia ini melihat keindahan-keindahan, kita menyukainya. Kita menyukai bisa shopping, bisa traveling, bisa makan di restoran, berselfie dengan teman. Tapi pada saat tertentu, jangankan untuk bertemu dengan teman, seakan-akan mau keluar rumah malas karena melihat beras sudah habis, listrik sudah bunyi tokennya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudaraku, hidup kadangkala sangat membingungkan. Ingatlah, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini klimaks dari Habakuk yang akan terus bersorak-sorak karena Allah sekalipun ladangnya sudah tidak ada. Mungkin para petani sudah mengharapkan hasil memanen banyak, harga tinggi, tetapi tiba-tiba hama datang, harga turun. Itu sangat menyedihkan. Bapak Ibu, John Calvin mengatakan dengan indahnya, dia berikan komentar. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Nabi Habakuk mengajarkan kita mempergunakan kesempatan setia dalam segala keadaan untuk tunduk kepada Allah. Habakuk 3 pasal 3 ayat 18 maksud saya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tetap akan bersorak-sorak sekalipun yang sudah dikatakan tadi dalam Habakuk 3 ayat 17. Mewakili banyak sekali kesusahan yang mungkin akan pernah ada dalam diri Habakuk. Juga ada dalam diri saya dan diri Bapak Ibu semua yang mendengar channel saya. Habakuk pasal 3 ayat 18 mengatakan bahwa ia akan tetap
mau bersorak-sorak kepada Allah. Bersorak-sorak dalam bahasa Ibrani adalah alas. Artinya bukan hanya beria-ria dengan senyuman, dengan mata yang menangis, tetapi terus tetap tegar. Bukan itu lebih mirip orang-orang yang sebenarnya menahan sebuah kekecewaan supaya pura-puranya berdamai dengan emosi secara psikologis. Tapi ini tidak berarti seperti itu. Justru Habakuk mengatakan bahwa dia seperti melompat untuk bahagia. Bayangkan Bapak Ibu, tentang kejadian-kejadian keadaan yang buruk yang ditulis di kondisi Nabi Habakuk, ini akan memang menimbulkan kekecewaan, kesedihan, kehilangan sukacita ilahi. Justru Habakuk bersukacita sampai melompat sebab ia tahu bahwa kesusahan yang dipakai Tuhan itu membuat dia menjadi dewasa. Dia bersorak-sorak, dia melakukan sorak-soraknya. Dia percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan dia. Dia percaya Allah menyediakan yang diperlukannya tepat pada waktunya. Sesuai pemikiran saya kah? Bukan. Sesuai waktu Tuhan. Saya akan tetap berjuang. Habakuk tetap berjuang. Dia akan tetap berdoa dan bekerja meskipun belum berubah keadaannya. Habakuk melakukan sukacita, bahkan seseorang yang hidup nyaman, tidak terganggu oleh hambatan sedikitpun, tidak merasakan, tidak bisa menikmati sukacita yang didapatkan Habakuk seperti ini tentunya. Bapak Ibu, ini adalah cerita sukacita yang keluar dari respon kepada perkara ilahi. Ini bukan aksi agamawi yang ditudungi dengan kemunafikan. Pura-pura sukacita, pura-pura tenang pada hatinya bergejolak. Bukan perwujudan pembodohan diri. Pura-pura mengerti kehendak Tuhan, tetap berlagak tenang seperti kerap kali kita lakukan. Di sini indahnya Habakuk tahu harga dari kesusahan karena Tuhan akan lebih mengembirakan dia dibanding sebuah kesenangan pada diri sendiri. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Sebaliknya suatu kesusahan karena Tuhan itu ada berkat yang tak ternilai. Seiring yang kita jalani ini, kita akan menyadari bahwa kegelisahan itu, gundah gulana, sedih. Kalau kita merasakan sukacita Allah memulihkan keadaan kita, kita akan melihat kuasa Tuhan itu bekerja dan kita mengingat dulu untuk makan saja sulit. Sekarang kita bisa makan dengan kenyang. Itu rasa syukurnya melebihi daripada mungkin kenyamanan yang kita punya sekarang ini. Bapak Ibu, percayalah segala sesuatu ada waktu Tuhan ya Bapak Ibu ya. Peganglah janji kebenaran Allah itu. Jangan pernah sangsi, jangan pernah ragu bahwa Tuhan tetap menyertai kita umatnya. Kita harus selalu percaya bahwa Allah tidak pernah berbohong. Dia mengerti apa yang kita perlukan. Kita harus tahu Tuhanlah yang akan menyelamatkan Habakuk. Habakuk adalah seseorang yang tahu bagaimana dan kepada siapa dia berharap. Pengharapan seperti inilah adalah pengharapan yang diminta Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berharap kepada Tuhan. Meski kita melihat sesuatu yang tidak mengenakan, kita tetap berharap kepada Tuhan saja. Tidak berharap kepada yang lain karena manusia mengecewakan. Berharap kepada Tuhan saja itu hal yang paling penting dalam sebuah perjalanan kehidupan kekristenan kita. Orang percaya bukan aja susah senang, kita
Kalau senang berharap pada Tuhan, kalau susah kita tinggalkan Tuhan, itu hal yang keliru. Susah, senang kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita mungkin saja pernah ditipu orang. Kita pernah ditinggalkan orang yang kita kasihi, dikecewakan, dikhianati. Berharaplah kepada Tuhan. Jangan keluarkan kutuk. Tetap berdoa untuk orang-orang yang telah menyakiti kita. Yang dilakukan Habakuk adalah satu-satunya berharap kepada Tuhan, walaupun harapan itu kelihatannya sangat tipis, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudaraku, Habakuk sudah belajar hidup tanpa sebuah jawaban atas hal-hal yang dia lakukan, tetap bisa bersuka cita. Hidup tanpa sebuah jawaban itu hal yang rasanya tidak mengenakan. Seakan-akan Tuhan diam melihat penderitaan kita. Bukankah hidup ini enaknya itu yang mudah-mudah saja? Gak usah yang sulit-sulit Tuhan. Bapak Ibu, Anda dan saya akan mengalami masa di mana seakan-akan Tuhan diam. Tidak ada jawaban, tapi Anda terus bergerak. Karena hidup ini tidak bisa diam dan menyerah bunuh diri. Hidup ini harus terus berjalan, menjalani kehidupan susah, senang, tetap harus berharap kepada Tuhan. Harus Tuhan berikan aku sukacita dalam menghadapi penderitaan ini. Dan aku yakin ada waktu Tuhan untuk memberikan sukacita, memulihkan keadaanku. Habakuk pasal 3 ayat 19, Allah Tuhanku adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Ini untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Tuhan adalah kekuatanku. Di tengah situasi yang berat, kita bilang Tuhan adalah kekuatanku. Walaupun di depan kita merasa bingung harus bayar pakai apa Tuhan. Ini anak sakit. Bagaimana kesulitan hidup ini Tuhan. Tarik nafas. Dan Anda katakan Tuhan adalah harapanku satu-satunya. Dan aku akan beria-ria, aku akan bersorak-sorak karena nama itu. Yaitu Tuhan sumber kekuatanku. Habakuk mengatakan bahwa kekuatan ia adalah Allah. Habakuk tidak mengatakan kekuatannya kepada keyakinannya sendiri. Seperti yang dikatakan orang-orang bahwa kekuatan saya itu dari pikiran positif saya. Anda, kekuatan kita ada pada Tuhan. Kita berharap saat kita sedih, kita ungkapkan kesedihan kita, kita meratap tapi tidak tinggal dalam ratapan. Kita sudah mengatakan segala ratapan kita di hadapan Tuhan. Kita minta Allah mereformasi diri kita supaya akal budi kita ini diliputi sukacita, damai, sejahtera. Walaupun hidup tetap harus berjalan, tetapi jalan keluar mungkin belum ada. Percayalah, Yesus adalah jalan keluar dari segala situasi yang kita hadapi. Asal kita hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan berbelok-belok hidupnya Bapak Ibu Saudaraku. Jangan suka hidup dalam misalnya Anda bekerja yang tidak halal, mungkin gaji lebih besar, menipu, korupsi, akhirnya menimbulkan persoalan di kemudian hari. Mungkin selingkuh dengan pasangan yang lebih kaya, mungkin enak sesaat, tetapi pasti ada ujung-ujung persoalan-persoalan baru yang Anda hadapi. Ini namanya Anda mencobai Tuhan Allah. Hiduplah yang lurus sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun segala sesuatu tidak menghasilkan, tetap bekerja dan berdoa. Berharaplah kepada Tuhan. Kalau Anda orang Kristen, maka identik dengan sukacita. Buah Roh Kudus. Salah satunya adalah sukacita. Satu buah, macam-macam rasa di dalamnya. Buah roh di dalamnya ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu semuanya dari 9 rasa tadi. Kita akan mengalami dalam kehidupan ini bersama dengan
Tuhan tentunya. Di sini keegoisan kita akan dikikis, kesombongan kita akan dikikis. Hidup akan menjadi lebih berarti kalau kita memiliki pola pikir seperti Habakuk yang menaruh perhatian dan kondisi hatinya kepada Allah, bukan gampang merasa nelongso. Ingat bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka ini adalah kekuatan kita yang terbesar, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini suatu bahasa puisi untuk menunjukkan bahwa Allah yang membuat Habakuk menjadi kuat. Allah adalah kekuatan Habakuk. Allah adalah kekuatan Marta. Allah adalah kekuatan Bapak, Ibu, saudaraku yang mendengar. Ingat, kekuatan Habakuk itu ada pada sebuah konsep berpikir atau keiyahan kognitif dari Habakuk saja? Bukan. Itu adalah kekuatan Allah. Karenanya Habakuk bisa bersorak-sorak sekalipun dia hidup di dalam sebuah kesedihan, kekecewaan seumur hidupnya. Habakuk pasal 3 ayat 19, suatu pengakuan di ujung pergumulannya yang sangat melelahkan. Segala pertanyaan tentang Tuhan berakhir di sini. Pengubahan atau nabi bangkit dari rasa galaunya dan mengakui apa yang dilakukan Tuhan atas umatnya. Iman senantiasa mengangkat kita lebih tinggi, membuat kita lebih berbahagia. Bahkan sekalipun Anda tidak dapat bersukacita dalam hal ekonomi, Anda dapat bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berharap lalu tidak mendapatkan jawaban apa-apa, itu adalah anugerah dan sarana dari Allah untuk manusia boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapak, Ibu, saudaraku, saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan hari ini. Ingatlah bahwa segala didikan Tuhan itu membuat kita menjadi dewasa rohani. Selamat bertumbuh di dalam cintanya Allah dengan segala onak dan durinya. Bersukacitalah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.